Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah bertemu dengan para pemburu dewa, lalu mata dari pemimpin kelompok ini menyipit begitu sosoknya menyadari sosok Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa ini memang benar orang yang mereka cari. Niat membunuh pada saat ini tiba-tiba muncul di kedalaman mata si pria. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan perlahan mendekat sambil bertanya. Xiao Yan bertanya apakah mereka mengenal satu sama lain. Mata pria itu sedikit menyipit tetapi saat berikutnya tiba-tiba pria tersebut melotot. Butiran keringat dingin pada saat ini muncul di dahinya karena dirinya bisa merasakan tekanan yang kuat dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya serta mengeluarkan slip batu giok. Ekspresi pria itu pun berubah drastis dan bahkan seseorang bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat. Sementara itu Xiao Yan memainkan slip batu giok di tangannya dan sosoknya kembali berbicara. Xiao Yan berkata karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup mengapa mereka berani datang kepada Xiao Yan dengan sedikit orang. Apakah mereka ingin menggunakan slip batu giok ini untuk melaporkan berita? Si pria pada saat ini benar-benar tidak menyangka dan sosoknya bertanya-tanya kapankah Xiao Yan mendapatkan batu giok ini dari mereka. Namun sebelum sempat dirinya berbicara pada saat ini bola api hitam segera menyelimuti pria tersebut. Tanpa adanya teriakan kelompok dari pria ini seketika terbakar menjadi abu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa para pemburu dewa ini hanyalah Dogat bintang 6. Mungkinkah istana dewa benar-benar ingin membunuh Xiao Yan? Dengan mengirimkan Dogat bintang 6 tampaknya mereka masih belum mengetahui detail mengenai Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang selesai berbicara api pada saat ini seketika menyebar dan cincin penyimpanan digantung di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan segera mengelurkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan sebelum akhirnya Xiao Yan menghancurkan slip batu giok. Xiao Yan pun bergegas pergi dan setelah beberapa saat ada sekitar 5 lesatan cahaya pelangi yang datang ke tempat Xiao Yan sebelumnya. Mereka mengamati sekitar tetapi mereka pada saat ini tidak menemukan keberadaan seorang pun. Hanya ada satu binatang terbang yang belum pergi dari tempat ini. Beberapa sosok ini seketika mengerutkan kening tetapi mereka tidak tahu bahwa di kejauhan di depan hutan sosok Xiao Yan berdiri menatap ke arah mereka dengan dingin. Xiao Yan pada saat ini bergumam sepertinya istana pemburu dewa benar-benar telah mengejar Xiao Yan. Namun karena mereka belum mengetahui detail Xiao Yan dengan jelas maka Xiao Yan pada saat ini tidak akan mengungkapkannya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah masuk ke kedalaman hutan dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa waktu berlalu pada saat ini di suatu tempat di inti dari bintang Supertiangan, sesosok tubuh terlihat sedang duduk bersila sebelum akhirnya tiba-tiba membuka mata. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika dirinya bergumam bahwa ada orang yang benar-benar berani menyerap kekuatan bintang milik bintang Supertiangan. Dirinya ingin tahu siapakah sosok tersebut dan sosoknya pada saat ini seketika berteriak. Aura yang kuat juga pada saat ini seketika muncul di tubuhnya dan ada cahaya keemasan yang melonjak. Sosok ini adalah master atau pemilik bintang dari bintang Supertiangan. Karena berkah dari kekuatan keabadian yang terkandung di dalam bintang Supertiangan, sosok ini pada akhirnya bisa dipromosikan ke tingkat keabadian, namun di saat yang sama dirinya juga harus memikul tanggung jawab dan misi melindungi bintang Supertiangan. Jika bintang Supertiangan ini dihancurkan maka keabadian miliknya juga akan ikut hancur, oleh karena itu sosok tersebut benar-benar merasa marah. Sosoknya pada saat ini langsung bergerak keluar dari kegelapan dan muncul di atas kota besar. Menyadari sesosok yang baru saja muncul semua orang pada saat ini segera menatap ke arah langit. Semua orang menatap ke arah sosok tersebut dengan tatapan kagum dan mereka mengenali sosok ini.
semua orang pada akhirnya segera dengan serempak mengucapkan selamat atas kemunculan dari Tuan Wuzan. Sementara itu Wuzan pada saat ini segera berteriak memerintahkan semua orang kuat di atas Dogat Bintang 8 untuk muncul. Sesaat kemudian akhirnya banyak lesatan pelangi meledak dan dalam sekejap mata lebih dari belasan sosok sudah melayang di udara. Mereka merupakan Dogat Bintang 8 dan ada juga yang merupakan Dogat Bintang 9. Formasi dengan dipimpin oleh Wuzan yang berada di tingkat keabadian seperti ini benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Wuzan pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa dirinya ingin tahu siapakah orang yang mengambil kembali bintang super tiangan. Pada saat ini lebih dari setengah kekuatan bintang telah menghilang dan mereka harus membunuh orang tersebut. Mereka harus mendapatkan kembali kekuatan bintang dan mereka harus melindungi bintang tempat mereka tinggal. Para Dogat yang berada di sekitar pada saat ini memandang satu sama lain dan seketika memancarkan niat membunuh yang kuat. Sementara itu Wuzan kembali berteriak agar semua Dogat pada saat ini mengikutinya ke inti bintang super tiangan. Sosoknya lanjut bergerak menuju ujung diikuti dengan para Dogat yang kuat di belakangnya. Wuzan dan yang lainnya pada saat ini dengan paksa menerobos tanah dan terus bergegas menuju ke arah inti bintang super tiangan. Pada saat ini telah terjadi sesuatu yang aneh di bintang super tiangan dan para pemburu dewa juga merasakan adanya yang aneh. Namun mereka tidak memutuskan untuk mengikuti melainkan mengirimkan seorang mata-mata untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu beralih ke inti dari bintang super tiangan di mana terdapat bola api berwarna biru muda. Karena suhu yang sangat tinggi nyala api ini terlihat berwarna biru muda dan suhu di sini mencapai ratusan juta derajat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa mendekati tempat ini. Bola berwarna biru muda ini adalah tempat atau jantung atau inti dari bintang super tiangan. Di sebelah yang sangat dekat dengan jantung pada saat ini terlihat adanya titik hitam dari kejauhan. Aliran aura meluap dari bola api biru sebelum akhirnya menembus ke arah tubuh sosok hitam tersebut. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli yang sedang menyerap kekuatan bintang. Pada saat ini ada tanda bintang yang muncul di antara alis klon dewa asli. Melihat hal ini Xiao Yan pun bergumam mungkinkah klon dewa asli pada saat ini telah bisa dianggap mencapai tingkat bintang 1. Xiao Yan pada saat sebelumnya telah memperoleh informasi dari sisa jiwa klan Cimi. Kekuatan fisik dari klon dewa asli memiliki 9 bintang. Seiring dengan bertambahnya bintang maka kekuatan fisik dari klon dewa asli juga akan meningkat. Rupanya alasan sebenarnya mengapa Xiao Yan memasuki bintang sepertiangan adalah karena Xiao Yan ingin menyerap energi bintang ini. Klon dewa asli telah menyerap energi dari bintang ini selama beberapa bulan. Tanda bintang pertama pada saat ini muncul di antara alisnya dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan bergumam bahwa klon dewa asli bintang 1 ini seharusnya dianggap sebagai orang kuat yang benar-benar dapat bersaing dengan keabadian langkah kedua. Jika begitu permasalahannya maka ketika klon dewa asli mencapai bintang 9, fisiknya benar-benar akan menjadi semakin kuat. Kemungkinan dirinya akan bisa mengguncang langkah ke-9 keabadian atau bahkan lebih kuat. Ketika bergumam di titik ini Xiao Yan pada saat ini segera memikirkan sesuatu. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah kekuatan yang berada di atas tingkat keabadian. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit karena Xiao Yan benar-benar tidak memiliki gambaran mengenai hal ini. Xiao Yan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah klon dewa asli. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa separuh energinya sudah diserap, oleh karena itu lebih baik pada saat ini jangan terlalu serakah. Xiao Yan pada akhirnya bersiap untuk pergi tetapi pada saat yang bersamaan, suara gemuruh segera mencapai telinga Xiao Yan dan sekelompok sosok muncul di sisi yang jauh.
Sosok-sosok ini dipimpin oleh master atau tuan dari bintang super tiangan. Para dogat ini dilindungi oleh kekuatan keabadian dari Wuzan. Jika tidak panas yang keluar dari inti bola api biru ini tidak akan mampu diterima oleh para dogat biasa. Sementara itu mata Wuzan pada saat ini segera tertuju pada klon dewa asli. Niat membunuh melonjak di matanya ketika dirinya bertanya siapakah yang berani mengambil kekuatan bintang dari bintang super tiangan. Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan menatap tenang ke arah Wu Zhen dan tidak membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Yan sama sekali tidak bergerak dan pada saat ini Wu Zhen juga seketika terdiam. Wu Zhen mau tidak mau merasa sedikit waspada di dalam hatinya karena klon dewa asli sama sekali tidak bergeming. Meskipun dirinya pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari klon dewa asli. Namun dengan dia yang bisa berdiri di inti bintang di mana terdapat ratusan juta suhu tinggi dan sosoknya masih tetap aman membuat Wu Zhen merasa terkejut. Sementara itu di sisi lain melihat Wu Zhen yang juga tidak bereaksi, klon dewa asli memutuskan untuk pergi. Namun pengabaian ini sepertinya membuat wajah Wu Zhen pada saat ini sedikit gelisah. Wu Zhen pun segera menggerakkan sosoknya ketika memerintahkan klon dewa asli untuk berhenti. Wu Zhen lanjut berkata sebaiknya dirinya menyerahkan kekuatan bintang dan jika tidak maka semua makhluk di sini akan melawannya sampai mati. Klon dewa asli pun seketika berhenti mendengar hal ini dan kembali menoleh ke arah Wu Zhen. Suara dingin Xiao Yan keluar melalui klon dewa asli ketika bertanya bagaimana jika dirinya tidak ingin mengembalikannya. Setelah mendengar hal ini mata Wu Zhen tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang semakin kuat. Sosoknya segera berkata bahwa jika dilihat dari penampilannya sepertinya dirinya berasal dari dunia lain. Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka pada saat ini sebaiknya dirinya jangan membuat permasalahan di alam Xuan Yin. Xiao Yan pada saat ini kembali berteriak dengan dingin ketika berkata agar mereka berhenti berbicara omong kosong. Jika dirinya memang ingin bertarung maka dirinya pada saat ini bisa maju. Mata Wu Zhen sedikit menyipit setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera melangkah maju tanpa banyak basa-basi. Aura yang kental dan kuat pada saat ini segera keluar dari tubuhnya bersamaan dengan sosok Wu Zhen yang melesat. Wu Zhen berteriak jika begitu maka pada saat ini dirinya bisa menerima kematian. Dalam waktu sekejap mata sosok Wu Zhen pada saat ini benar-benar telah muncul di hadapan Xiao Yan. Anak panah emas yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini seketika mengembun dalam sekejap mata di belakang Wu Zhen. Sesaat kemudian anak panah yang tidak terhitung jumlahnya ini langsung mengalir menuju ke arah Xiao Yan seperti hujan yang lebat. Anak panah emas ini mengandung kekuatan abadi dan kekuatan Wu Zhen tampaknya telah dituangkan ke dalam sarangan ini. Sementara itu klon dewa asli pada saat-saat ini hanya mengangkat sedikit kepalanya menatap ke arah serangan dari Wu Zhen. Xiao Yan pada saat ini mengendalikan klon dewa asli tetapi Xiao Yan memutuskan untuk tidak menghindar sama sekali. Melihat hal tersebut Wu Zhen pun mendengus dingin dan berkata bahwa jika dirinya benar-benar berani menangkap panah emas miliknya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya panah ini pasti akan menembus seluruh tubuhnya. Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai melakukan gerakan. Xiao Yan melesat langsung berhadapan dengan jutaan bulu panah emas yang melesat. Mata Wu Zhen pada saat ini tiba-tiba menyusut melihat klon dewa asli yang melesat tanpa perlindungan origin Qi. Dengan mata gemetar dirinya juga pada saat ini melihat bulu panah emas yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar terjatuh ke tubuh Xiao Yan. Bulu panah ini sama sekali tidak menembus tubuh Xiao Yan seperti apa yang dipikirkan oleh Wu Zhen. Bulu-bulu panah ini seolah-olah sedang menghantam tembok besi dan benar-benar hancur dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada satupun goresan yang tertinggal di tubuh dari klon dewa asli. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini benar-benar melintasi kehampaan dan dengan cepat mendekati Wu Zhen.
Wu Zan pun seketika terkejut menatap ke arah klon dewa asli sebelum akhirnya sosoknya segera menggertakkan gigi. Wu Zan merasakan adanya kengerian dan segel di tangannya berubah dengan cepat ketika dirinya mengeluarkan teknik tingkat penciptaan pembunuhan kutukan Jiu Xiao. Kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya sebelum akhirnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir langsung ke arah klon dewa asli. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya menghadapi 9 lesatan cahaya. Xiao Yan melepaskan beberapa pukulan perlahan berhadapan dengan ke-9 cahaya. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan saat yang bersamaan, Wu Zan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan baru pada saat inilah dirinya menyadari bahwa tidak ada jejak fluktuasi origin Qi di tubuh Xiao Yan. Wu Zan pun mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah ini adalah tubuh keabadian yang legendaris? Wu Zan pada saat ini hanya bisa melongok melihat tinjuk yang benar-benar menghancurkan serangan Wu Zan satu demi satu. Sementara itu suara polos Xiao Yan keluar dari tubuh klon dewa asli ketika berkata bahwa Wu Zan menebaknya dengan benar. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini akan memberinya pukulan sebagai hadiah. Begitu kata-kata ini terjatuh, tinju yang sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba meledak. Cahaya juga melonjak di tangan Wu Zan dan sosoknya segera membuat lonceng Phoenix emas setinggi 100 meter. Wu Zan ditutupi oleh lonceng tersebut hingga pada akhirnya tinju Xiao Yan benar-benar membentur lonceng. Ledakan keras seketika terjadi dengan lonceng Phoenix emas yang pada saat ini bergetar hebat. Sesaat kemudian ledakan kembali terdengar dengan suara lonceng yang meletus yang memekakan telinga. Guncangan yang hebat pada saat ini menyapu seluruh tempat bersamaan dengan lonceng yang hancur. Sosok Wu Zan juga pada saat ini segera keluar dari lonceng dan memutuskan untuk mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak terus mengejar Wu Zan. Xiao Yan lanjut berbicara dengan suara yang dalam bahwa Xiao Yan hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang-bintang. Wu Zan bukanlah tandingannya dan karena Xiao Yan telah mengambil kekuatan bintang maka Xiao Yan akan mengampuni hidup Wu Zan. Terlebih lagi kekuatan bintang-bintang yang hilang juga secara alami akan pulih dalam waktu 10.000 tahun. Hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi makhluk hidup apapun di bintang ini. Di sisi lain Wu Zan pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan matanya gemetar ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan tegas. Wu Zan hanya bisa mengertakkan giginya mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zan tahu betul bahwa jika Xiao Yan ingin membunuhnya maka satu pukulan saja sepertinya sudah cukup. Tetapi meskipun begitu Wu Zan pada saat ini tentu saja tidak ingin kehilangan muka sebagai penguasa dari bintang ini. Wu Zan pun segera berkata bahwa dengan hilangnya setengah dari kekuatan bintang, hal itu akan mempengaruhi seluruh bintang dan bahkan kultivasi juga akan sangat berkurang. Hal ini juga tentu saja akan mengakibatkan bintang super tiangan benar-benar akan menurun. Mendengar Wu Zan yang pada saat ini masih batu, Xiao Yan memandang ke arah Wu Zan tanpa adanya belas kasihan sama sekali. Xiao Yan pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya dan jika Wu Zan tidak mau maka Wu Zan bisa datang mengambil kembali kekuatan bintang dari tangan Xiao Yan. Begitu kata-kata ini keluar sosok Xiao Yan pun seketika berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini seketika muncul di kejauhan. Suara tersebut berkata bahwa sebagai master dari bintang ini, tampaknya orang lain dapat dengan mudah mengambil setengah dari kekuatan bintang di tangan Wu Zan. Jika begitu permasalahannya apakah Wu Zan layak mendapatkan posisi sebagai master dari bintang ini? Wu Zan seketika berbalik dan melihat beberapa sosok yang pada saat ini muncul. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menoleh dan Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan melihat sosok yang familiar. Jika dilihat dari pakaian mereka sosok-sosok ini terlihat jelas adalah orang-orang dari istana pemburu dewa. Sementara itu Wu Zan pada saat ini tidak berbicara mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut.
Meskipun Wu Zhan pada saat ini merasa sedikit tidak senang dengan perkataan sosok tersebut, Wu Zhan pada saat ini menyadari bahwa ada kesenjangan besar di antara kedua belah pihak di dalam hal kekuatan. Terlebih lagi Wu Zhan juga pada saat ini merasakan adanya secercah cahaya yang tiba-tiba muncul di mata gelap Wu Zhan. Wu Zhan berpikir dengan kekuatan sosok yang baru saja muncul sepertinya dirinya akan bisa mendapatkan bantuan untuk menghancurkan Xiao Yan. Wu Zhan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berteriak bahwa tidak peduli dari manapun dirinya berasal, sebaiknya dirinya pada saat ini mengembalikan kekuatan bintang supertiangan kepadanya. Bersamaan dengan Wu Zhan yang berteriak, sosok-sosok yang baru saja muncul pada saat ini segera mendekat. Xiao Yan segera mengangkat sedikit matanya menatap ke arah beberapa sosok dari istana pemburu dewa. Pemimpin dari kelompok ini merupakan seorang keabadian di tingkat pertama. Xiao Yan pada saat ini segera berkata, apakah mereka belum menemukan orang yang mereka cari? Tugas mereka belum selesai, oleh karena itu mengapa mereka datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain? Mendengar kata-kata ini, kepala dari pemburu dewa pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Sosoknya berpikir bagaimana mungkin sosok Xiao Yan ini mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia. Para pemburu dewa yang telah mengejar Xiao Yan sebelumnya telah mati. Bagaimana mungkin orang luar bisa mengetahui informasi yang pada saat ini hanya diketahui oleh para pemburu dewa? Sosoknya pada akhirnya dengan penuh penasaran segera bertanya kepada klon dewa asli, siapakah pria ini? Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan tenang ketika meminta mereka untuk menebak. Para pemburu dewa terkejut begitu mendengar hal ini dan kemarahan tiba-tiba melonjak di mata masing-masing. Mereka pada saat ini merasa sepertinya Xiao Yan sedang menghina mereka. Pemimpin dari para pemburu dewa pun segera berkata, sepertinya Xiao Yan adalah orang yang berdosa yang baru saja diasingkan dari dunia lain. Jika Xiao Yan mematuhinya dan menjelaskan permasalahannya serta mengembalikan kekuatan bintang, mungkin dirinya bisa mengampuni Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini meledek karena Xiao Yan benar-benar merasa orang ini terlihat lucu. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan penasaran apakah kepercayaan dirinya berasal dari kekuatannya sendiri atau dari jubah yang dirinya kenakan. Pemimpin pemburu dewa pun seketika kembali mengerutkan kening dan benar-benar merasa bingung dengan sosok klon dewa asli. Sosoknya kembali berkata, dari apa yang baru saja dirinya katakan seharusnya dirinya mengetahui tentang istana pemburu dewa. Jika begitu permasalahannya maka dirinya tidak akan repot-repot berbicara banyak omong kosong dengan Xiao Yan. Sebaiknya dirinya pada saat ini mengatakan di manakah orang yang sedang mereka cari. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan kembali memerintahkan mereka untuk menebak. Kata-kata Xiao Yan ini pada akhirnya kembali membuat para pemburu dewa seketika menjadi marah. Aura di tubuhnya seketika memancarkan momentum yang kuat yang meledak. Sosoknya lanjut berkata, karena Xiao Yan pada saat ini tidak ingin bernegosiasi maka dirinya saat ini hanya membuat Xiao Yan berlutut dan mengatakannya. Begitu selesai berbicara, pemburu dewa di tingkat keabadian ini segera mulai melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini, sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat dan sosoknya masih belum bergerak. Di mata pemburu dewa tingkat keabadian ini, Xiao Yan tampaknya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Mungkin memang banyak orang-orang kuat yang hanya mengetahui bahwa keabadian ini semuanya hanya bisa ditembus dengan menggunakan origin ki. Tidak banyak di antara mereka yang mengetahui tentang adanya tubuh keabadian yang legendaris. Bagi yang belum pernah bertarung melawan klon dewa asli, mereka akan merasakan bahwa klon dewa asli hanyalah orang biasa. Sosoknya terlihat lemah tanpa adanya fluktuasi origin ki, tetapi pemikiran ini akan menghilang sepenuhnya setelah menerima pukulan klon dewa asli. Hal yang sama tampaknya telah berlaku kepada dewa pemburu tingkat keabadian yang melesat menyerang. Sosoknya pada saat ini melesatkan telapak tangan yang terbentuk dari kekuatan keabadian berwarna emas.
Sesaat kemudian bayangan telapak tangan hitam pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiao Yan. Telapak tangan yang besar pada saat ini membawa kekuatan keabadian yang menakutkan. Pemburu dewa tingkat keabadian ini pun segera berteriak bahwa satu telapak tangan ini akan mampu menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Mata pemburu dewa tingkat keabadian dipenuhi dengan kepercayaan diri pada keterampilan bertarung tingkat penciptaan yang dirinya miliki. Melihat hal ini, Wu Zan juga pada saat ini tidak bereaksi. Wu Zan pada saat ini hanya berharap orang ini akan mampu mengalahkan Xiao Yan dengan pukulan ini. Bagaimanapun Wu Zan telah berhadapan dengan Xiao Yan di dalam pertempuran singkat sebelumnya. Oleh karena itu Wu Zan pada saat ini menaruh harapan kepada pemimpin dari pemburu dewa tingkat keabadian ini. Mata semua orang pada saat ini dipenuhi dengan harapan ketika melihat serangan yang dilesatkan oleh pemburu dewa tingkat keabadian. Namun di saat berikutnya telapak tangan emas hitam yang meluncur ke bawah tiba-tiba berhenti. Getaran dan gemuruh pada saat ini segera muncul dari telapak tangan sebelum akhirnya suara yang memekakan telinga seketika terdengar. Ledakan keras pada saat ini benar-benar menghancurkan telapak tangan hitam hingga berkeping-keping. Pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa serangan ini benar-benar telah menghancurkan Xiao Yan. Ada suara teredam yang berat yang terdengar pada saat sebelumnya. Namun begitu suara ini menyebar tiba-tiba suara Xiao Yan seketika terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan berkata bahwa tidak bermasalah jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, namun jika dirinya berpura-pura menjadi kuat maka menurut Xiao Yan dirinya adalah orang yang akan berlutut di hadapan Xiao Yan. Semua orang termasuk dengan Wu Zan pada saat ini tiba-tiba merasakan keterkejutan. Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok yang pada saat ini perlahan-lahan terungkap di pusat benturan. Pemburu dewa tingkat keabadian juga pada saat ini terdiam sejenak sebelum akhirnya sosoknya seketika melotot. Sosoknya bergumam bahwa orang ini tidak memiliki fluktuasi dan tidak ada kekuatan keabadian di tubuhnya. Tetapi orang ini benar-benar mampu memblokir serangannya hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukan hal tersebut? Jantung dari pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini tiba-tiba bergetar karena sosoknya benar-benar tidak percaya. Bersamaan dengan hal tersebut suara Wu Zan pada akhirnya terdengar ketika berkata bahwa orang ini adalah tubuh keabadian yang legendaris. Ekspresi terkejut muncul di wajah pemburu dewa tingkat keabadian setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zan. Bagaimanapun orang yang baru saja disebutkan oleh Wu Zan ini hanyalah berada di dalam legenda. Hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai tingkat keabadian dengan hanya mengelola fisik. Pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini hanya bisa tertegun sementara Wu Zan pada saat ini segera kembali berbicara. Wu Zan berkata kepada sosok yang bernama Meng Dan. Wu Zan menjelaskan bahwa jika mereka ingin mengalahkan orang ini dirinya khawatir mereka berdua hanya bisa bekerja sama untuk mendapat secerca harapan. Kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat karena Wu Zan pada saat sebelumnya telah melakukan bentrokan dengannya. Meng Dan seketika berbalik dan menatap ke arah Wu Zan dan bertanya dengan suara rendah. Meng Dan bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini. Wu Zan menatap Meng Dan dengan mata serius dan bergumam bahwa tidak ada fluktuasi origin Qi, tetapi ketika dirinya bertarung singkat dengannya sebelumnya kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua tingkat keabadian. Meng Dan kembali dikejutkan mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wu Zan. Meng Dan sepertinya tidak pernah menyangka bahwa klon dewa asli benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tatapan rumit di matanya pada akhirnya seketika melonjak karena Meng Dan pada saat ini seketika dibingungkan. Meng Dan menatap ke arah Xiao Yan yang di kejauhan dan berpikir apakah dirinya harus menyerah atau kembali melakukan pertarungan. Namun jika dirinya mundur tanpa perlawanan dirinya mungkin benar-benar akan segera kehilangan reputasinya. Sementara itu Wu Zan kembali berkata bahwa meskipun dirinya berada di langkah kedua keabadian,
seharusnya mereka akan bisa menghabisinya jika mereka bekerja sama. Meng dan pada akhirnya dengan serius segera berkata kepada Wu Zan bahwa dirinya pada saat ini bisa membantu Wu Zan, tetapi setelah mereka berhasil membunuhnya Wu Zan harus melakukan sesuatu untuk Meng dan Wu Zan pada saat ini sedikit terdiam, tetapi sesungguhnya Wu Zan tidak memiliki pilihan lain. Bagaimanapun Wu Zan harus mendapatkan kembali energi bintang yang telah direbut oleh klon dewa asli. Wu Zan pada akhirnya segera menganggukkan kepalanya menunjukkan persetujuannya. Keduanya pada akhirnya sama-sama mengangguk dan mata mereka pada saat ini segera terfokus kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut dan bertanya apakah mereka berencana untuk bergabung. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan berpikir itu adalah ide yang bagus. Begitu Xiao Yan selesai berbicara segel bintang pada saat ini berkedip di antara alisnya. Meskipun Xiao Yan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kepercayaan diri, tetapi Xiao Yan juga memahami klon dewa asli pada saat ini akan kesulitan untuk berhadapan dengan mereka berdua. Meskipun kekuatan klon dewa asli telah meningkat dan dirinya bisa bersaing dengan tingkat keabadian langkah kedua, namun akan cukup sulit bagi klon dewa asli untuk berhadapan dengan dua tingkat keabadian pada waktu yang bersamaan seperti sekarang yang Bude Yanti datang ke rumah untuk menagih hutang.